Shalom, salam berjumpa dengan saya. Saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya atas nama Septian Danari, kelas B PAK. Saya mau menjelaskan tentang peta perjalanan Rasul Paulus yang pertama sebagai tugas dari mata kuliah pengetahuan isi Alkitab Perjanjian Baru. Tetapi sebelum saya menjelaskan, saya mau menegaskan bahwa ada dua orang yang dikhususkan oleh Roh Kudus untuk diberi tugas di dalam memberitakan firman Allah. Orang itu adalah Barnabas dan Saulus. Barnabas dan Saulus diutus oleh Roh Kudus dan ia memulai perjalanannya. Mulai dari Antioquia, kemudian berlayar ke Pulau Siprus. Kemudian ia sampai di Selamis. Kita dapat melihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang kelima bahwa mereka masuk ke rumah-rumah ibadat dan di sana mereka memberitakan Injil yang pada saat itu dihadiri oleh orang-orang Yahudi. Setelah itu ia pun berkeliling di Pulau Siprus dan tiba di Pafos. Di Pafos ini ia bertemu dengan seorang yang bernama Bar Yesus. Bar Yesus, dia adalah seorang penyihir dan juga nabi palsu. Dia adalah kawan dari Sergius Paulus yang menjadi gubernur di Pulau Siprus pada saat itu. Kemudian Barnabas dan Saulus dipanggil oleh gubernur karena gubernur ini ingin mendengarkan firman Allah. Tetapi si penyihir ini berusaha menghalangi mereka. Tetapi usaha si penyihir ini menjadi sia-sia karena si penyihir ini menjadi buta karena dia ingin menghalangi Rasul Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan. Maka dari itu gubernur menjadi percaya dan takjub akan ajaran Tuhan. Setelah itu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan ia menuju ke Perga. Kemudian ia ke Pisidia. Di Pisidia pada waktu itu, pada hari Sabat, dia masuk ke rumah ibadat dan duduk di situ. Di sana ia memberitakan Injil, memberitakan firman Allah dan menerangkan mengenai nenek moyang yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau keluar dari tanah perbudakan. Ia juga menerangkan bahwa akan datang seorang yang akan menebus dosa-dosa manusia, yakni Yesus Kristus. Setelah ia mengajar di Pisidia, ia pun ke Ikonium. Ia masuk ke rumah ibadat dan mengajar, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Kemudian ia ke Listra, dan di Listra ini orang-orang Yahudi dan pemimpin setempat berusaha menyiksa Rasul Paulus dan Barnabas. Tetapi mereka bangkit dan mereka pergi ke Derbe. Di Derbe ia masih memberitakan Injil dan akhirnya banyak orang yang percaya. Setelah itu ia pun kembali ke Listra, Ikonium, dan Antioquia.
Setelah sampai di Antioquia, ia mendirikan gereja-gereja. Setelah itu ia pun ke Perga. Di Perga ini ia kembali memberitakan Injil, sehingga di sana banyak orang yang percaya. Kemudian ia ke Atalia, ke pantai. Kemudian ia berlayar kembali ke Antioquia. Setelah sampai di sana, mereka mengumpulkan orang-orang yang percaya dan mulai bersaksi mengenai pertolongan Tuhan kepada mereka. Dan disitulah mereka hidup bersama-sama dengan semua orang-orang percaya. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sehat.